Dengan banyaknya yang terjadi di dunia entertainment K-pop, kamu mungkin gak bisa mengikuti apa aja nih update yang udah terjadi. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi karena Min Kepo bakalan merangkumkan kejadian apa aja sih yang terjadi selama 1 minggu kemarin. Tanpa menunggu waktu lama, yuk merapat! Hal pertama yang bakalan kita bahas adalah para idol yang minggu kemarin sempat berulang tahun. Siapa aja yang mereka? Di tanggal 13 Juni ada Jinsol Luna yang kini berusia seperempat abad. Kemudian di tanggal 14-nya ada Taeil NCT yang kini berusia 28 tahun dan Chui Twice yang beranjak menjadi 23 tahun. Lalu juga ada Sian Stacy yang berusia 19 tahun dan Yujong Lightsam yang berusia 1 tahun di bawahnya. Pada tanggal 15 Juni ada Hoshi 17 yang bertambah usia menjadi 26 tahun dan Yosang 80s yang berusia 23 tahun. Pada tanggal 17 Juni, Yongsong Very Very berusia 22 tahun. Lalu di tanggal 18-nya, Shownu Monsta X kini berusia 30 tahun. Sementara Arin Oh My Girl bertambah usianya menjadi 23 tahun. Di antara idol yang berulang tahun minggu lalu, ada biasmu nggak nih? Apa aja yang sudah kalian lakukan untuk merayakan ulang tahun idol kesayanganmu itu? Dari idol yang berulang tahun, kita masuk ke para idol yang melakukan comeback di minggu kemarin. Di tanggal 13, ada Wonho yang melakukan comeback solo dengan mini album yang bertajuk Vacate dan lagu utamanya Crazy. Mini album tersebut terdiri dari 5 lagu, termasuk versi Korea dari lagu Jepang miliknya yang berjudul White Miracle. Masih di tanggal yang sama, Yuju Ex-Girlfriend menyumbangkan suara indahnya untuk drama My Chilling Roommate dengan lagu berjudul Tell Me This Is Real. Yang bikin gemes, drama yang akan tayang di bioskop tersebut dibintangi oleh rekan satu grupnya dahulu, yaitu Sowon Ex-Girlfriend dan juga Chanwoo Icon. Sementara itu, pada tanggal 15 Juni, Drippin dan Omega X juga melakukan comeback mereka. Drippin comeback dengan album bertajuk Villain Zero dan lagu utamanya berjudul Zero. Sementara Omega X melakukan comeback dengan full album pertamanya yang berjudul Story Written in Music dengan lagu utamanya Play Dumb. Comeback mana nih yang kemarin paling kamu tunggu-tunggu? Atau malah idol yang kamu tunggu-tunggu comebacknya minggu lalu belum Min Kepo sebutin? Atau jangan-jangan kamu lebih gak sabar dan debut solonya Nayeon Twice di tanggal 24 kelak? Coba komen di bawah ya. Nah, sekarang saatnya kita membahas ada berita menarik apa aja sih yang terjadi selama 1 minggu terakhir. Kira-kira apa aja ya berita di dunia K-pop yang perlu kamu ketahui? Simak terus ya. Berita pertama yang langsung menggoncang-gancingkan jagat pertwitteran minggu lalu adalah rumor tentang hiatusnya BTS. Berita itu muncul ketika BTS melakukan Festa Dinner Party untuk merayakan hari jadi grup tersebut yang ke-9 tahun. Di sana mereka sempat membuat pengumuman kalau grup tersebut akan melakukan hiatus tapi tetap aktif merilis album solo. Kabar itu langsung memiliki imbas yang berkepanjangan. Cuman para ARMY aja nih yang bersedih dan sampai berhujan tangis. Tapi nilai saham HYBE juga langsung anjlok, bahkan sampai 25%. Hanya saja beberapa hari kemudian HYBE merilis pernyataan kalau BTS tidak berniat untuk melakukan hiatus. Memang benar kalau setiap member BTS akan lebih fokus pada proyek solo, tapi tetap saja mereka akan melakukan kegiatan bersama sebagai grup. Pernyataan dari HYBE itu pun langsung membuat fans bingung dan bertanya-tanya. Dan akhirnya ada yang mulai membicarakan tentang dugaan kesalahan dalam penerjemahan. Karena meskipun subtitle dalam bahasa Inggris yang tertulis adalah hiatus, kata yang diucapkan oleh Suga itu sebenarnya juga bisa diterjemahkan sebagai musim sepi. Jungkook, V, dan RM BTS sendiri juga sudah mengeluarkan pernyataan mereka melalui Weverse dan V-Live bahwa grup mereka bisa dipastikan gak akan hiatus apalagi sampai bubar. Dari BTS kita beralih ke NCT. Pada tanggal 13 Juni, SM Entertainment mengumumkan bahwa NCT akan bekerja sama dengan perusahaan Jepang Sanrio untuk membuat merchandise berdasarkan setiap member NCT dan juga karakter-karakter Sanrio yang cukup terkenal. Bagi kamu yang gak terlalu mengerti Sanrio, mungkin lebih mengenali beberapa karakternya yang cukup populer seperti Kuromi, My Melody, Cinnamon Roll, dan tentunya Hello Kitty. Awalnya banyak sekali nih NCTzen yang langsung membuat dugaan member siapakah yang cocok dengan karakter Sanrio yang mana. Apakah Haechan yang mirip dengan My Melody? Apakah Jonu lebih mirip dengan Pokako? Doyoung dengan Kuromi? Dan lain sebagainya.
Pada tanggal 17 Juni kemarin, Sanrio merilis gambar pertama yang menunjukkan 23 member NCT digambar dengan desain Sanrio. Banyak fans yang langsung berusaha menebak-nebak di manakah letak biasnya. Apakah Ten adalah yang terlihat memegang alat gambar? Atau mungkinkah Chonlo adalah yang membawa balon lumba-lumba? Dan kira-kira Haechan yang mana ya? Kamu sendiri sudah bisa berhasil menemukan biasmu belum? Berita yang satu ini akan menjadi berita menggembirakan bagi para penggemar Idol Star Athletics Championships atau ISAC, karena setelah 3 tahun lamanya acara tersebut nggak ditayangkan oleh MBC dengan adanya pandemi, tahun ini untuk pertama kalinya acara tersebut akan kembali tayang. Nice. Bagi kamu yang belum tahu, acara ISAC ini biasanya ditayangkan oleh MBC selama beberapa hari 2 kali dalam 1 tahun. 1 kali ketika libur tahun baru Imlek di musim dingin, dan 1 kali lagi setelah libur Chuseok atau Thanksgiving-nya Korea Selatan di musim gugur. Terakhir kali, Idol Star Athletics Championship Chuseok Special 2020 harus dibatalkan dan gak bisa tayang sama sekali. Dan pada tanggal 17 Juni 2022 ini, pihak MBC mengumumkan kalau libur Chuseok di musim gugur tahun ini mereka akan menayangkan ISAC. Apakah kamu termasuk yang gak sabar ingin menonton idolmu di acara yang ditayangkan di MBC ini? Kabar terakhir yang sedikit menyedihkan datang dari Pledis Entertainment. Pada tanggal 17 Juni melalui akun Twitter resmi Seventeen @pledis_17, mereka membuat pengumuman bahwa salah satu member Seventeen yaitu Jonghan baru-baru ini menjalani operasi siku. Dalam pernyataan itu, Pledis Entertainment mengumumkan kalau baru-baru ini Jonghan merasakan ada rasa sakit di bagian sikunya. Awalnya Jonghan mendapatkan perawatan berupa suntikan untuk infeksi dan kerusakan di tendon luar siku kanannya. Namun karena rasa sakitnya terus bertambah, ia pun diperiksa di rumah sakit dan rupanya kerusakan di tendonnya itu sudah menjadi semakin parah. Sehingga pada tanggal 15 Juni, idol kelahiran 1995 itu pun harus dioperasi. Untungnya operasi itu berjalan lancar, hanya saja untuk sementara waktu ia harus mengenakan gips dan penyangga untuk melindungi area yang sedang dalam perawatan itu. Tujuannya tentu saja untuk membantu pemulihan yang lebih cepat. Dengan tekadnya yang besar untuk tetap mengikuti jadwal Seventeen, Jonghan bakalan tetap mengikuti rangkaian aktivitas grupnya, termasuk World Tour grup mereka. Tentu saja, keikutsertaan sang idol yang bernama asli Yoon Jonghan itu akan disesuaikan dengan kesehatannya, seperti yang sudah direkomendasikan oleh staf medis. Semoga saja Jonghan segera sembuh dan dapat berpartisipasi dengan kegiatan Seventeen lainnya ya. Dan itu dia rekap kita untuk minggu ini. Kalau kamu punya rumor atau berita lain yang belum dibahas, jangan malu-malu untuk drop di kolom komentar ya. Sampai jumpa minggu depan.